seetnis Bangladesh saja telah menghalau mereka, sebaliknya justru negara-negara Melayu lebih peduli karena solidaritas sebagai sesama Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua yang tidak bisa kami sebutkan. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan dunyan wa ukhrotan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Rohingya Dejavu Pak Alwi. Pengungsi Rohingya sebenarnya mirip-mirip dengan Pak Alwi yang bukan asli Arab. Mereka secara ras dan genetik bukan bangsa Myanmar yang Indocina. Mereka adalah orang Bangladesh, negeri sebelah baratnya yang entah sejak kapan tinggal di Arakan, Myanmar. Ada dua versi. Mereka hijrah ke Myanmar sejak abad ke-7 di era kerajaan prakolonial. Mereka hijrah ke Myanmar sejak abad 15 dalam beberapa gelombang atau atas inisiasi Inggris ketika menjajah Bangladesh dan Myanmar. Sebagai penjajah mereka tidak ingin jajahannya kuat. Pasti dilakukan belah bambu dan adu domba. Dan efeknya tetap terasa walaupun penjajahan sudah pergi. Persis seperti di Indonesia. Terkait mereka campuran ras apa saja, dengan tes DNA akan ketahuan siapa dan bagaimana luhurnya. Baik secara paternal, maternal maupun parental. Dari bahasa mereka berdialek Chittagoniya, bahasa yang digunakan menyeluruh di Tengara Bangladesh. Artinya secara tutur terbukti mereka orang Bangladesh yang hijrah ke Myanmar. Apabila di Palestina ada kelompok radikal perlawanan Hamas, maka di Rohingya ada Arsa Arakan Rohingya Salvation Army. Perbedaannya, warga Palestina tetap tabah dan bertahan di negerinya karena merasa tanah airnya, tetapi Rohingya masif migrasi ke luar negeri dan pada akhirnya di berbagai negara meminta fasilitas lebih selain soal makanan dan rumah juga kepemilikan tanah. Inilah konflik yang sedang terjadi. Imigran yang ditolong tapi malah menodong. Itu imigran Rohingya. Pada akhirnya negara yang seetnis Bangladesh saja telah menghalau mereka, sebaliknya justru negara-negara Melayu lebih peduli karena solidaritas sebagai sesama Muslim. Sedangkan Australia telah tegas menolak sebagai negara persemakmuran Inggris, mantan penjajahnya Myanmar. Lucunya atas dasar kemanusiaan PBB melalui UNHCR seakan getol propaganda memaksa negara-negara Asia Tenggara menerimanya. Mengapa tidak dibawa ke Amerika saja dengan kapal induknya yang megah daripada dibuat alat onar di seluruh dunia? Terdapat 4 kelompok besar Muslim Myanmar, yaitu kelompok Islam keturunan Burma, kelompok Islam keturunan India, Tamil, dan Bengal, kelompok Islam keturunan Rohingya atau Arakan, dan kelompok Islam keturunan Cina, seperti dikutip dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas di kawasan Asia karya Asep Ahmad Hidayat. Namun pertanyaannya, mengapa hanya etnis Rohingya yang menjadi musuh negara Myanmar? Jawabannya, yang pertama, yang minoritas berlaku kurang pantas kepada yang mayoritas sehingga menimbulkan kebencian. Terus yang kedua, pendatang yang serakah dan bahkan ingin melakukan perlawanan untuk kemerdekaan. Studi kasus etnis Jawa
di Suriname. Mereka membaur menghormati etnik lain yang lebih dahulu ada, dan kini mereka menyatu dalam peri kehidupan Suriname dengan tanpa kehilangan budaya dan bahasa Jawanya, juga tanpa menuntut kemerdekaannya. Sebagai pendatang gelap, maka pemerintah harus tegas sebelum imigran yang tidak tahu diri akan membuat masalah lebih kompleks di negeri orang. Sebagai penutup, penulis tidak akan pernah kehilangan keberpihakan atas kemanusiaan, walau tanpa alasan seagama. Namun harus diingat bahwa menghindari kemudorotan harus didahulukan daripada mencari kebajikan tetapi dengan resiko yang lebih besar. Sudah cukup bangsa ini ditipu oleh kaum pendatang, baik mereka yang menjajah atau imigran yang didatangkan penjajah dan ikut menindas bangsa ini, yang mana setelah penjajahnya hengkang mereka masih bercokol dan membuat diskriminasi serta kekacauan di negeri ini, termasuk imigran yang mengebom Borobudur pada tahun 1985. Pada peristiwa itu pelaku utama adalah dua bersaudara Al-Habsyi Ba'alwi, Kadir dan Husein, namun mereka tetap merasa tidak bersalah dan menuduh dalangnya seseorang bernama Muhammad Jawad yang hingga kini tidak pernah ditemukan orangnya, baik kebenaran atau keberadaannya. Padahal setelah meledakkan Borobudur, mereka juga meledakkan bis di Banyuwangi arah Bali. Artinya mereka seorang profesional yang mampu merakit sendiri bomnya. Kesimpulannya, imigran yang mampu merakit bom, mampu mengarang kuburan palsu, berani membelokkan sejarah bangsa, bahkan berlaku rasis dan arogan, dan berani menipu sebagai turunan nabi, tentu saja adalah imigran yang layak diwaspadai sebelum terlambat. Semoga seluruh anak-anak bangsa sadar dan negara secepatnya hadir. Hanya ada dua hal yang tidak terbatas, yaitu alam semesta dan kebodohan manusia. Frank White, 1875-1955. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku, dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.